Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Moms. Bagaimana kabarnya Moms? Apakah baik-baik aja? Semoga baik-baik saja. Semoga semuanya sehat-sehat aja. Mungkin saat ini ada yang tengah datang bulan. Wah, sebagai perempuan datang bulan itu kayaknya tamu rutin yang selalu hadir. Dan kadang-kadang tamu rutin ini ada yang lancar, tanpa kendala, tanpa masalah. Tapi banyak juga kejadian di mana tamu rutin bulanan kita ini hadir dengan rasa nyeri. Inilah yang sering banget kita ketahui dengan nama nyeri haid. Nah, pada kesempatan sore hari ini di live Instagram kita akan membahas tentang gangguan nyeri haid. Tentunya bersama dengan Dr. Sita Deniswati Utari SPOG, dokter spesialis kandungan dan kebidanan Primaya Evasari Hospital. Buat moms yang mau bertanya boleh banget, silahkan tinggalkan komentarnya ya, pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan langsung dijawab oleh Dr. Sita. Nah, saya akan langsung moms mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya seputar nyeri haid ya. Baik, sudah kita tersambung dengan Dr. Sita. Hai, selamat sore Dokter Sita. Halo. Apa kabar? Baik. Dokter lagi praktek ya dok? Hah? Enggak. Oh enggak. Tapi lagi di rumah sakit ya dok ya? Iya, lagi di rumah sakit nih. Dokter, hari ini kita akan membahas tentang nyeri haid ya kan. Ini kita tahu tamu bulanan kita kadang-kadang datangnya aman nih, nggak pakai sakit, aman-aman aja, cuma pegel-pegel dikit. Tapi sering juga tamu bulanan kita itu datang dengan aduh pegel, aduh sakit perut, pusing, bahkan sampai mual, bahkan ada yang kadang-kadang sampai blackout atau bahkan sampai pingsan. Ya kan dokter? Nah, sebenarnya yang ingin kita bahas pada kesempatan sore hari ini pertama-tama seperti apa sih nyeri haid yang dikategorikan normal dok? Oh ya, jadi kalau kita menstruasi itu memang kadang ada rasa nyeri, tetapi nyerinya tuh tidak yang berat. Jadi kita masih bisa beraktivitas, terus tidak sampai pingsan segala macam, itu masih normal. Tetapi kalau misalnya nyerinya tuh sampai kita tuh dengan posisi jongkok begini baru kita enak, terus sampai kita nggak bisa bekerja, ya itu berarti ada yang salah gitu loh. Nah, kalau ibu-ibu mengalami masalah seperti itu harus segera ke dokter, karena biasanya nyeri haid itu ditimbulkan karena ada kista, yaitu kista endometriosis. Iya, jadi kalau udah yang dia sampai nggak bisa aktivitas, sampai yang dia nggak bisa masuk kerja, itu udah harus ke dokter untuk di USG. Gitu. Bahkan dalam beberapa kasus, karena ini juga pernah saya alami ya dokter ya. Jadi saya tuh sampai kayak mau pingsan gitu dok. Jadi kalau lagi datang bulan nih dok, sampai yang blackout, sampai yang keringet dingin gitu dok. Dan ternyata memang benar sih, pas dicek ada kista endometriosis dok. Iya, biasanya itu. Dan kista endometriosis itu tidak cuman nyeri menstruasi aja. Jadi dia itu tergantung stadiumnya, dari stadium 1 sampai 4. Jadi bisa aja dia tidak, kalau stadiumnya makin tinggi, bisa aja tidak cuman mengalami nyeri haid, tetapi bisa juga mengalami kalau misalnya kita buang air besar, kita juga nyeri, atau kita berhubungan seks juga nyeri, itu juga bisa begitu. Oh oke. Baik. Nah dok, jadi penyebab dari nyeri haid itu salah satunya adalah kista endometriosis. Kalau misalnya nyeri haid atau haid yang nyerinya berlebihan, itu pasti memang ada satu ketidakwajaran ya dok ya, dalam artian mungkin ada penyebab yang memang harus dicari tahu ya dok ya. Harus di USG, apakah ada kista endometriosis atau ada adenomiosis juga bisa. Adenomiosis itu kayak miom tapi dia di dalam rahim gitu. Kalau kista itu kan di indung telur ya, kalau ini adenomiosis itu di dalam rahimnya, itu juga sama, nyeri menstruasi juga. Baik. Nah dok, apakah nyeri haid itu bisa dicegah dok? Dalam artian berarti kita mencegah sumbernya dulu. Sumber yang menyebabkan terjadinya nyeri haid itu kan adalah karena ada endometriosis ya dok. Dan juga tadi satu lagi tadi dok, apa namanya? Adenomiosis. Adenomiosis. Nah itu dua itu karena menjadi penyebabnya. Apakah dua penyebabnya itu bisa dicegah dok? Ya, jadi endometriosis itu kista itu bisa hilang timbul ya. Jadi selama kita masih menstruasi, kita masih menstruasi itu dia bisa timbul, nanti bisa hilang begitu.
Dan endometriosis itu kan bisa disebabkan karena kita punya ada gennya lah, ada gen pembawa. Nah, bagaimana supaya dia tuh nggak cepat muncul, itu bisa dengan gaya hidup sehat, yaitu jangan terlalu banyak makan yang junk food seperti itu mesti dihindari. Jadi makanan yang sehat. Jadi supaya si kista itu nggak muncul, nggak cepat muncul begitu. Tetapi kalau dia udah terlanjur muncul, ya, kalau udah terlanjur muncul itu tergantung. Kalau misalnya dia itu masalahnya kan, kalau endometriosis itu kan tidak cuma nyeri haid, tetapi dia juga bisa menyebabkan infertil, jadi susah untuk punya anak. Iya, jadi nggak cuma nyeri mens doang. Jadi makanya ibu-ibu yang misalnya dia itu nikah itu udah lama tapi belum punya anak, terus dia ada keluhan nyeri menstruasi yang hebat, ya itu mesti ke dokter. Siapa tahu itu ada kista endometriosis itu tadi. Jadi bisa menyebabkan infeksi juga dia. Oke, Dok, kalau kita berbicara soal nyeri haid, kita juga tentunya harus tahu, kan tadi sebenarnya kita udah tahu ya, sebenarnya kalau batas cuma kayak pegel-pegel itu biasa ya dok ya, pusing-pusing sedikit, mungkin biasa ya dok ya. Tapi kalau misalkan tadi kita sampai jongkok, yang kita akhirnya juga jadinya nggak bisa beraktivitas, itu adalah taraf yang sudah tidak normal. Kalau kita berbicara soal menstruasi secara menyeluruhnya, kalau dalam jumlahnya nih dok, kalau istilahnya tuh jumlah yang, kan ada yang sampai biasanya tuh perempuan tuh suka sampai nembus gitu ya dok ya. Nah biasanya tuh kadarnya dalam kita satu hari tuh mungkin kita bisa melihatnya, menghitungnya dari berapa kali ganti pembalut sih dok gitu loh, untuk masuk dalam kategori normal. Karena kan saya ingat sekali waktu saya juga nih dok ya, saya tuh nggak sampai sejam tuh udah harus ganti pembalut karena udah penuh dok, dan ternyata ada miom gitu lah. Nah itu gimana nih dok? Ya, jadi kalau misalnya haid yang normal itu kan siklusnya kan 25 sampai 35 hari ya kan, itu yang normal. Kemudian yang kedua, itu setiap kita menstruasi itu maksimal 7 hari. Itu udah bersih. Maksimal 7 hari. Oke. Ya. Terus habis itu banyaknya 80 mili lah. Itu. Begitu. Jadi kalau lebih dari itu mesti ke dokter, siapa tahu ada miom. Ada adenomyosis, jadi adenomyosis itu kan juga miom, tapi dia selain dia mensnya tuh banyak, juga disertai nyeri menstruasi tadi, jadi adenomyosis. Oke, dok, pertanyaannya yang pertama akan saya bacakan adalah dari Ho_Lina. Dok mau tanya, kalau hari pertama haid punggung itu sakit sekali, apakah itu normal dok? Normal sih kalau punggung sakit, yang penting dia masih bisa beraktivitas, masih bisa berdiri. Tapi kalau misalnya udah yang nyeri sampai dia posisi gini baru dia nyaman, itu berarti siapa tahu ada kista itu tadi. Oke, itu yang mesti dicari tahu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kiki Ayu. Memang sih ya, kalau kita ngomongin soal menstruasi atau haid itu problemnya macam-macam, dan setiap orang suka berbeda-beda mengalaminya ya dokter ya. Ini kalau Kiki Ayu bilang gini, haid tapi selang 2 atau 3 hari aku haid lagi. Ini udah ketiga kalinya, apakah harus aku periksa? Oh, ini juga sering terjadi nih ya dok ya. Oh, jadi habis itu berhenti 2 atau 3 hari kemudian berhenti, terus habis itu haid lagi. Oh iya, itu mesti diperiksa, siapa tahu. Jadi menstruasi itu kan pasti awalnya hari pertama, hari kedua kan mungkin flek dulu ya, flek, baru habis itu dia darah segar gitu kan. Nah, tapi ada juga orang yang misalnya hari ini udah mens banyak 4 hari, habis itu berhenti terus main lagi. Nah itu juga mesti ke dokter, siapa tahu ada si miom itu ya. Atau misalnya dia men tapi dia nggak ngeluarkan darah segar, jadi cuma ngeflek aja. Ngeflek aja tuh, tapi nggak ada darah segar sama sekali, jadi cuma ngeflek aja. Itu juga mesti dikontrol ke dokter, siapa tahu dia ada penyakit yang namanya PCOS, jadi gangguan hormon gitu loh. Iya. Oke, itu yang harus diperhatikan ya. Ini ada yang bertanya lagi, Alfatan Alfariki, nyeri setelah pasang IUD saat mens wajarkah? Sebelum pasang dulu saya nggak pernah sakit, setelah pasang malah jadinya sakit dan nyeri kalau lagi datang bulan. Nah, kalau pada masalah yang pasang spiral itu kan harusnya kan setelah dipasang kan harus rutin kontrol ya, minimal 3 bulan sekali. Betul. Karena kan
spiral itu kan dia tidak dijahit, jadi dia tuh bisa bergerak, bisa berubah posisi jika kita melakukan aktivitas. Begitulah, itu siapa tahu siapa tahu si IUD itu dia udah berubah posisi, makanya dia jadi nyeri. Jadi bukan karena mesnya, tapi karena IUD-nya juga bisa. Jadi mesti di USG gimana dengan posisi si spiral itu. Halo? Oke. Ya. Dokter. Dokter. Ya? Ya. Ya. Seperti ada sedikit permasalahan dengan jaringan. Saya akan coba lagi. Kita. Ya, Dok, apakah suara saya terdengar, Dok? Terdengar. Dokter. Ya, Dok. Ya, mohon maaf, Dok. Dia ada permasalahan dengan jaringan, Dokter. Iya. Ya, terdengar. Oke, kita lanjutkan lagi, Dok. Mohon maaf, Dok. Ya, sudah tenang. Iya. Ya. Halo? Dokter. Ya, gimana? Iya. Ya, apakah terdengar, Dok? Sekarang terdengar. Mohon maaf ya, Dok, biasa lah ya. Pasti kita sering lah ada sedikit-sedikit kendala. Ini bisa dibilang nyeri sinyal ya, Dok ya. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Jadi kalau tadinya waktu awal sebelum pasang IUD nggak masalah, Dok. Tapi begitu pasang IUD sekarang jadinya nyeri haid. Itu gimana ya, Dok? Jadinya apa yang harus dilakukan? Ya, itu mesti di USG. Siapa tahu spiralnya itu yang berubah posisi. Halo? Yang siapa tahu si spiral itu yang berubah posisi gitu, jadi bukan nyeri yang sesungguhnya, tapi karena posisi spiralnya yang berubah. Jadi mesti di USG. Emang kan kalau misalnya kita pasang spiral kan kita harus rutin kontrol kan, minimal 3 bulan sekali kita kontrol untuk mengetahui posisi si spiral itu. Oke, jadi mungkin untuk Moms Al-Fatan sebaiknya kembali kontrol untuk mencek posisi spiralnya, karena bisa jadi yang menyebabkan nyeri itu adalah posisi spiral yang mungkin tidak di tempatnya ya, Dok ya, kok geser atau mungkin geser, itu yang paling sering terjadi ya, Dok ya. Nah, pertanyaan berikutnya dari Oksavina, apakah nyeri haid itu selalu karena adanya miom atau kista? Ya, kebanyakan sih karena kista atau miom itu sih. Kalau nggak ada ya pasti tidak akan nyeri yang berlebihan gitu loh. Ya. Oke. Tapi tidak akan menyebabkan nyeri yang berlebihan jadinya, Dok ya? Iya, pasti nyerinya paling biasa lah, maksudnya masih bisa aktivitas, masih biasa aja lah, kayak diremes itu emang seperti itu kalau mens. Iya. Oke, jadi masih wajar-wajar aja jadinya, Dok ya? Oke, baik. Berikutnya pertanyaan yang akan saya bacakan adalah dari, ini banyak pertanyaan yang masuk sambil saya coba pilih. Oke, pertanyaan dari Ella.Pradipta. Kalau haid sampai 2 minggu apakah itu normal? Tapi nggak sakit, Dok? Ya, kalau 2 minggu nggak normal. Tadi kan itu nggak normal walaupun nggak sakit ya, Dok ya? Iya kan, mestinya kan 7 hari. Jadi itu mesti dicari tahu kenapa. Bisa aja karena ada miom bisa, atau mungkin ada polip juga bisa, begitu. Jadi mesti di USG. Pokoknya maksimal harusnya 7 hari. Lebih dari itu harus ke kontrol ke dokter untuk USG. Oh, baik. Berikutnya saya akan bacakan pertanyaan dari, ini adalah dari, sebentar, Dok, dari Dretno.Palupi. Dok mau nanya, sehabis nifas sampai sekarang haidnya itu tidak lancar. Sebentar ya, Dok, pertanyaannya hilang. Ya, ini karena sinyalnya sedang sedikit bermasalah. Pertanyaannya adalah sehabis nifas sampai sekarang haidnya tuh tidak lancar, hanya flek-flek gitu selama seminggu. Padahal saya udah nggak KB, itu kenapa ya, Dok? Nggak pas nifas ini nggak nyusuin full ASI nggak? Halo? Ya, Dok. Ada nyusuin full ASI nggak? ASI eksklusif nggak? Kalau menyusui full ASI emang akan membuat jadi tidak lancar ya, Dok? Iya, jadi kan kayak kalau ASI eksklusif itu kan kayak KB, jadi dia nggak akan lancar. Betul. Tapi setelah udah nggak nyusuin lagi, dia akan kembali normal lagi mensnya.
Oke. Berikutnya dari titin.eliza, Dok, katanya kalau endometriosis itu bisa sembuh setelah melahirkan. Tapi emang lulus sendiri atau gimana, Dok? Dan ada nggak sih tindakan dari dokternya, Dok? Oh enggak, kalau ada kista itu tergantung dari diameter. Kalau misalnya diameternya itu di bawah 5 cm, itu masih bisa dikasih kayak obat, misalnya obat minum atau pil KB juga bisa, atau kalau enggak disuntik pakai tapros seperti itu misalnya untuk mengecilkan ukuran ukuran kista. Tapi misalnya udah di 5 cm ke atas itu ya mesti dilakukan operasi gitu. Oh baik, Jadi dia nggak bisa hilang sendiri, Tapi memang kalau di bawah 5 cm itu, kalau misalnya baru 2 cm kayak gitu kan dia bisa kadang hilang sendiri kan. Kista tadi kan karena hormonal, dia bisa muncul dan bisa hilang gitu loh. Tapi nggak terus melahirkan terus dia keluar dari vagina kita, enggak ada yang keluar cuma bayi. Kistanya masih tetap di dalam. Gitu. Iya betul, nggak ngikut ya, Dok, ya jadinya ya istilahnya ya, Dok, ya. Nanti kalau ngikut nanti ada bola lagi. Iya betul. Ini pertanyaan tadi kan dokter menanyakan untuk The Retinopalupi, apakah ASI eksklusif? Iya, ASI eksklusif. Jadi tadi melanjutkan tadi yang setelah masa nifas tadi, sekarang masih flek-flek, itu karena ASI eksklusif juga ya, Dok, ya. Jadi memang mensnya belum rutin gitu ya, Dok, ya. Jadi kayak KB, kalau ASI eksklusif itu pasti gangguannya ke menstruasi, itu wajar, itu nggak apa-apa. Oke. Ya. Dok, pertanyaan berikutnya dari titin.eliza. Saya endometriosis tapi sudah laparoskopi dan sudah hamil. Saya kemarin pap smear hasilnya ditemukan sel endocervix dan ada infeksi B kokoid. Apakah itu endometriosis kembali kah, Dok? Enggak. Kalau pap smear kan beda. Kalau pap smear kan di mulut rahim kan. Kalau endometriosis kan di dalam, dia di indung telur. Jadi ini beda. Kalau pap smear itu hubungannya sama infeksi di daerah vagina. Ya, jadi mungkin ada ibu sering ngeluh keputihan. Nah, itu makanya di pap smear hasilnya ada kuman kokoid itu tadi, begitu. Tapi itu bukan jadi endometriosis. Beda ya? Oke, untuk mengetahui apakah ada endometriosis atau tidak, memang harus dilakukan USG ya, Dok, ya? Iya, harus dilakukan USG. Oke, berikutnya pertanyaan dari Sheila Utami 1. Dok, aku pakai suntik KB selama 4 tahun dan nggak haid. Apakah masih emang gitu ya, Dok? Nah, berarti... Tapi saya juga sering nyeri perut, Dok, katanya gitu. Berarti kan harusnya kan meskipun kita pakai pil atau kita suntik KB itu kan harusnya masih tetap mens. Tapi kalau misalnya kita suntik KB itu jadi nggak mens, berarti kita nggak cocok tuh sama suntikan itu. Jadi mesti beralih ke jenis KB yang lain lah gitu loh. Jadi itu mesti dihentikan, di USG dulu pertama ya, di USG dulu. Apakah hamil enggak segala macam, karena kan bisa aja meskipun minum pil KB atau suntik hamil juga bisa kalau misalnya nggak tepat waktu kan dia kan. Minum pil KB juga kalau misalnya jamnya nggak tepat juga bisa hamil gitu ya. Jadi kalau misalnya ibu ngeluh pakai suntik KB tuh 4 tahun tuh nggak mes, itu mesti pertama ke dokter dulu USG ya, dilihat apakah hamil atau enggak. Kalau misalnya nggak hamil berarti nggak cocok sama suntik KB. Jadi mesti dihentiin suntiknya KB, diperbaikin hormonnya dulu, baru nanti beralih ke KB yang lain, bisa pil, bisa IUD, begitu. Oke. Dok, berikutnya dari Mutiara.Mayangsari. Dok, saya sebelum atau saat menstruasi tidak merasakan nyeri sama sekali dan menstruasi juga teratur. Saya sudah menikah jalan 10 bulan tapi sampai saat ini belum hamil. Kira-kira ada gangguan apa ya, Dok? Ini mungkin sepertinya harus diperiksakan ya. Ya kebetulan saya juga di klinik fertilitas ya. Jadi kalau misalnya kita itu nikah 1 tahun tidak memakai alat kontrasepsi, dan hubungan seksual itu teratur ya, 1 tahun pokoknya batasnya, nggak menggunakan alat kontrasepsi, terus hubungan seks teratur tapi belum hamil, berarti harus ke dokter, dicek dua-duanya, suami sama istri. Bisa karena si faktor istri ya, yaitu apa faktor istri? Bisa di rahimnya mungkin ada miom atau mungkin ada polip,
atau mungkin ada kisah endometriosis tadi, atau mungkin ada gambaran PCO, jadi gangguan hormon ya, atau mungkin saluran tubanya itu yang menghubungkan antara sperma sama telur itu tersumbat juga bisa ya, ketemu si sperma sama telur. Nah, itu dari segi wanita. Nah, kalau dari segi pria itu harus dicek sperma. Dicek sperma itu apa? Bentuknya gimana, gerakannya spermanya gimana, jumlahnya cukup atau enggak. Jadi dua-dua datang dan diperiksa keduanya, gitu. Ya, ya. Itu harus semua dipraktikkan dan diperiksa dulu ya dokter ya, sebelum agar kita bisa mengetahui sebenarnya penyebab dari belum kunjung hamil itu apa ya dok ya. Ya. Berikutnya pertanyaan dari Lukina_MFD, dok, saya kadang setelah selesai haid 5 hari kok keluar flek-flek gitu ya, kayak keputihan yang awal putihnya jadi merah muda gitu dok. Setelah menstruasi ya, setelah menstruasi itu timbul flek-flek ya. Ya itu mesti mesti diperiksa, mesti di USG, mungkin siapa tahu ada polip juga bisa. Begitu. Jadi intinya pokoknya 7 hari harus sudah bersih. Kalau misalnya lebih dari itu ada flek-flek, ya harus USG. Apakah ada polip atau enggak, ada miom ada enggak. Kalau misalnya enggak ada ya paling gangguan hormon. Betul, begitu. Betul. Baik, berarti. Dan lagi kita bisa mengetahui semua itu adalah dengan melakukan pemeriksaan ya dokter ya. Iya. Oke. Berikutnya dari Dai Suryani. Pertanyaannya adalah, dok, apakah nyeri haid itu tanda-tanda PCOS? Enggak, beda. Kalau PCOS itu gangguan hormon, ya kan, itu bisa disebabkan disebabkan biasanya pada wanita yang gemuk, ya, obesitas, atau wanita yang terlalu kurus juga bisa. Jadi tidak sesuai dengan BMI, ya. Kemudian PCOS, PCOS itu PCOS itu tanda-tandanya yaitu yang pertama haidnya nggak teratur ya, jadi nggak setiap bulan dia haid, jadi bisa 2 bulan sekali atau mungkin dia mens tapi sedikit cuman flek aja ya. Terus yang kedua yaitu infertilitas, udah pasti ya, nggak punya anak. Terus yang ketiga yaitu timbul jerawat, jadi ada wanita yang dia tuh jerawatan, udah ke dokter kulit, udah diobatin tetap ada jerawatan, tetap aja begitu, karena dia hormon androgennya tinggi ya pada PCOS. Terus yang keempat dia timbul bulu-bulu, jadi udah kayak cowok nih, ada kumis, ada janggut gitu-gitu ya, terus bulu di sini. Kemudian ada kayak semacam akantosis nigrikan, jadi kayak daki di belakang itu, di belakang leher. Itu adalah tanda-tanda jadi PCOS. Jadi PCOS itu bukan nyeri mens, tapi dia tandanya seperti itu. Yang kelihatan banget ya, menstruasinya pasti nggak setiap bulan dia. Oke, baik. Berikutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Chelsea Luga. Kalau PCOS itu seperti apa ya dok? Apakah betulan bisa membuat mandul? Dan gejala paling seringnya tuh seperti apa? Ya, PCOS itu bisa menjadi mandul. Jadi PCOS itu kan yang tadi tuh dia hormon androgennya tinggi ya. Terus gejalanya yang pertama tadi haidnya tuh nggak setiap bulan haid. Dia bisa nggak lancar gitu sekali, ya, nggak rutin ya. Ya nggak rutin setiap bulan, atau dia dapat mens tapi cuma flek aja. Yang pertama itu. Yang kedua timbul jerawat gitu kan, jerawat udah ke dokter kulit pasti ada jerawat. Yang ketiga timbul bulu-bulu kayak cowok tuh, kumis, dagunya ada bulunya, tangannya. Kemudian yang keempat akantosis nigrikan, jadi kayak daki di leher belakang. Terus nanti kalau dari pemeriksaan USG itu kelihatan banget telurnya tuh kecil-kecil. Jadi kenapa PCOS itu bisa menyebabkan mandul? Karena kita itu sebenarnya telur itu kan tadinya ukurannya kecil. Nah, lama-lama dia akan membesar. Nah, nanti kalau udah yang disebut masa subur, telurnya mateng tuh, diameternya 18. Hanya telurnya mateng itu yang bisa dibuahin sama sperma. Yang orang awam bilang masa subur, istilahnya masa subur terus hubungan suami istri kan. Nah, ini pada PCOS itu telurnya itu tidak bisa membesar, tidak bisa mateng. Dia terus saja kecil. Ya, jadi di hari ke-12 yang harusnya dia tuh masa subur tetap aja kecil, makanya dia nggak bisa hamil. Kenapa itu? Karena gangguan hormon dia androgennya yang tinggi, begitu. Oke.
Oke, tadi dokter membahas bahwa biasanya kalau kita lagi dapat tuh istilah atau menstruasi itu masanya itu adalah sampai 7 hari. Ini tadi ada yang bertanya, kalau cuma 3 hari normal nggak sih dok? Kalau 3 hari banyak nggak? Maksudnya range-nya itu ada banyaknya atau cuma ngeflek aja? Kalau banyak? Kalau banyak ya normal. Soalnya biasanya kan pada usia yang hampir-hampir menopause gitu, misalnya 48, 47 itu udah pasti berkurang lah, nggak yang sampai kayak dulu yang 7 hari, paling cuma 4 hari udah bersih, 3 hari udah bersih, begitu tergantung umurnya dia berapa begitu. Oke, balik lagi ke umur ya dok ya. Berikutnya pertanyaan dari Arsanti Hendarsha. Dok, kalau saat nyeri haid perut bawah amat sangat, sampai gerak dikit aja sakit. Dulu sebelum punya anak juga seperti ini. Namun setelah punya anak sempat hilang. 2 tahun ini mulai kembali lagi. Penyebabnya apa ya dok? Ya itu, kalau nyeri mens kan kalau sampai dia gerak aja sakit, sampai nggak bisa aktivitas mesti di USG. Takutnya yang tadi kan, ada kista endometriosis tadi. Iya. Meskipun dulunya jadi tetap dulunya dia nggak sakit, belum tentu juga pas setelah melahirkan, setelah hamil dia nggak muncul itu si kista kan, gitu loh. Jadi kista itu bisa muncul kapan aja, begitu. Ya, jadi pada dasarnya memang kalau ada nyeri haid, apalagi yang berlebihan sampai kita tidak bisa beraktivitas, itu harus jadi perhatian khusus buat kita. Sebaiknya kita cek ya dok ya. Cek ya USG. Oke, berikutnya saya akan baca pertanyaan dari Gabriela. Dok, saya kalau nyeri tuh lagi haid itu di bagian perut bawah kiri setiap sebelum mens. Oh jadi gini, di bagian perut bawah kirinya sebelum mens itu suka nyeri, bahaya nggak dok? Tapi sebelum mens nih dok? Sebelum itu saat besoknya mens nggak di luar siklus mens? Kenapa dok? Halo? Di luar siklus men atau menjelang men, maksudnya besoknya men menjelang hari ini nyeri. Menjelang men. Iya. Menjelang. Bisa aja tuh endometriosis. Jadi endometriosis itu biasanya tuh nyerinya pas mau mendekati men. Jadi besoknya men hari ini dia nyeri, atau tepat di hari pertama atau kedua, atau setelah men juga bisa. Setelah men tuh udah selesai keluar darah tuh baru nyeri. Iya, gitu. Ya. Oke. Nah, dok, untuk menutup obrolan hari ini mengenai menstruasi, apalagi nih kalau kita berbicara tentang nyeri haid, apa yang mungkin kembali harus menjadi catatan bagi para moms nih mengenai menstruasi dan juga tentunya nyeri yang disebabkan oleh hadirnya tamu bulanan ini, dok? Ya, berarti kita para ibu-ibu harus selalu aware ya, harus selalu waspada, terutama kalau misalnya kita mengeluhkan nyeri yang berlebihan ya, sampai kita tuh tidak bisa beraktivitas ya. Jadi jangan, biasanya ibu-ibu kalau udah nyeri kayak gitu pasti gampangannya tuh beli obat anti nyeri aja. Jangan. Iya dok, boleh nggak sih dok? Ya nggak apa-apa sih, tapi kan jadi nggak ketahuan. Sebabnya kan. Kalau kita udah pakai, udah kita merasa enak. Tapi begitu obatnya hilang, nyeri lagi. Ya, jadi intinya kalau kita tuh begitu nyeri sampai nggak bisa bangun, nggak bisa aktivitas, udah mending ke dokter. Jangan, nggak usah pakai obat-obatan dulu, ke dokter dulu dicek ada kista atau enggak. Yang penting itu. Takutnya kalau ada kista, kalau digosok-gosok dok, biar hangat gitu loh dok, kan katanya lebih enak gitu. Ya nggak apa-apa, cuman kan itu kan nggak menyelesaikan masalah kan. Kalau ada kista kan tentunya harus diobatin kan, dioperasi atau dikasih obat kalau ada kista, begitu. Halo? Oke. Ya, jadi tentunya yang kembali harus diingat oleh para moms adalah di saat kita lagi datang bulan, kita sedang haid, nyeri itu boleh asal kita masih bisa beraktivitas. Patokannya sih sebenarnya itu ya dok ya. Saat kita sudah tidak bisa beraktivitas, sudah mengganggu, apalagi nih seperti pertanyaan dari Sanjaya_FMY. Dok, saya tuh kalau nyeri haid tuh di hari pertama sampai kedua tuh suka mau pingsan. Bahaya nggak? Jawabannya bahaya, harus dicek ya dok ya. Iya, itu tanda-tanda endometriosis gitu kan, sampai nyeri banget, sampai nggak bisa gerak. Pokoknya tidur meringkuk itu udah paling enak posisi seperti itu. Begitu itu berarti udah ada kelainan kan. Oke, karena pada dasarnya nyeri haid itu hadir biasanya tetap kita harus masih bisa beraktivitas ya nggak sih dok?
Iya, Jadi kalau tadi cuman kayak yang sampai mau pingsan, itu nggak apa-apa. ya oke. Dok, jadi kalau yang tadi pertanyaan dari Sanjaya_FMY, kalau sampai mau pingsan itu sebaiknya dicek ya dok ya, takutnya bahaya ya dok. Iya, bahaya, takutnya ada yang lain toh, bukan cuma sekedar nyeri mens biasa. Betul sekali. Itu yang harus menjadi perhatian kita ya dok ya. Iya. Baik, senang sekali pada kesempatan hari ini, sore-sore hari Senin, di masa-masa mungkin sudah banyak juga yang libur, kita bisa ngobrol-ngobrol sama Dokter Sita. Terima kasih banyak dok, obrolan hari ini sungguh bermanfaat. Kita membahas tentang gangguan nyeri haid bersama dengan Dokter Sita Deniswati Utari, SPOG, dokter spesialis kandungan dan kebidanan Primaya Evasari Hospital. Terima kasih banyak dokter, sehat selalu ya dok. Iya, sama-sama. Ya dok. Ya, dadah. Dan juga buat para mom semuanya, saya ingin menginformasikan besok dalam rangka Hari Ibu ada sesuatu yang istimewa yang Mother and Baby persembahkan untuk para moms. Moms jangan lupa follow Instagram Mother and Baby Indonesia dan saksikan kita besok tuh akan ada live Instagram 3 kali. Yang pertama kita akan ngobrol-ngobrol tentang bolehkah ibu tangguh lelah? Siapa dari para moms nih, para ibu tangguh yang merasa lelah? Aduh, rasanya kayaknya aku berdosa ya, kok aku lelah? Nah, pertanyaannya adalah bolehkah ibu tangguh lelah? Besok akan dibahas tentunya bersama dengan psikolog Intan Erlita, CBHCP, BHC, CHMP, psikolog dan firm owner coach of Hijrah Coach. Dan setelah itu kita juga akan ngobrol-ngobrol, akan ada satu sesi spesial live Instagram yang akan dipandu oleh Andin yang akan berbincang-bincang dengan Ratih Megasari Singkaru yang akan membahas tentang ibu tangguh dan seni menata hati. Dan besok juga akan ada live Instagram istimewa juga spesial untuk para moms, apalagi para moms yang lagi menyusui, yang akan membahas tentang ibu tangguh lancar menyusui dengan ASI booster bersama dengan Dr. Cesar Pronocitro, SPA, MSC, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Jadi jangan lupa ya kembali bergabung besok moms di live Instagram Mother and Baby Indonesia. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye moms.